ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Semuanya terbuka, Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu akan sampaikan, hanya Engkau yang menetapkan. Karena setiap anak-Mu, seberapa mereka dapat menyerap, seberapa mereka dapat menerima, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan saat demi saat. Untuk mencapai kegenapan rencana-Mu dalam hidup mereka. Karena hanya anugerah-Mu semuanya itu. Dan kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara, saya enggak khotbah loh ya. Jadi jangan nanti kalau pulang terus ada orang tanya, Pak Yusak keluar lagi ya khotbah. Enggak. Ini hanya menceritakan atau menyampaikan pengalaman hidup saya dengan Tuhan dan dapat mencapai target yang Tuhan kehendaki, bahkan diberi bonus. Itu bagaimana? Itu yang penting, saudara. Karena Tuhan mengatakan tidak semua orang dapat mencapai jatah target yang ditetapkan oleh Tuhan untuk setiap manusia. 90% tidak dapat menggenapinya. Kalau dapat 10% dari anak-anak Tuhan yang pilihan yang dipilih, itu sudah luar biasa. Maka dari itu saya disuruh menyampaikan. Satu saat saya tanya sama Tuhan begini, Tuhan, orang model kayak saya gini kok dipilih itu apanya sih Tuhan? Yang Tuhan suka itu apanya? Tuhan bilang, tidak ada yang aku suka. Tidak ada yang aku suka. Sebab kamu ini, Tuhan bilang ini, tidak ada yang baik di dalam diri kamu. Semuanya super jelek. Super mata keranjang, super mata duitan, super sombong. Ini saya. Lah, mengapa engkau pilih aku? Tuhan bilang apa? Aku pilih kamu orang yang paling jelek untuk dibuat contoh. Jadi lumayan. Lumayannya apa? Justru dipilih dari orang yang paling jelek. Karena tujuan Tuhan itu saya diambil dibuat contoh. Loh, kamu tuh sejelek kayak apa? Kalau kamu mau, itu bisa diubah. Kutuk dijadikan berkat. Ini saudara. Makanya kalau tadi Iin mengatakan siapa yang mau, siapa mau, itu dibutuhkan saudara. Itu dibutuhkan. Sebab kamu dipanggil, tapi kalau kamu tidak mau juga tidak dipaksa. Ngerti tidak? Tapi pada waktu saya duduk di situ, dia mengatakan begitu. Terus Henry suruh main nyanyi I love you, I love you. Saya terus terang loh saudara. Saya tanya sama diri saya sendiri, apa aku ki cinta Engkau toh Tuhan? Apa aku ini memang mencintai Engkau? Saya disuruh, Iin suruh bilang, I love you. Wong aku ini sama istriku tidak pernah ngomong I love you. Loh, tidak percaya tanyain dia. Waktu pacaran sekalipun, sampai dia itu ngomong gini, loh kamu ini seneng aku enggak sih? Hehehe. Enggak jawab, bilang, seneng dong, enggak. Sebab enggak bisa. Ngomong I love you, tidak bisa. Lah, tidak bisanya ngapa? Saya tidak tahu.
Jadi tidak bisa. Tapi dengan sikap tindakan saya, dia tahu kalau saya sangat menyayangi dia. Lah itu loh saudara. Nah pada waktu saya tadi bilang gitu, Tuhan aku ini tidak bisa itu ngomong I love you. Apa aku cinta kamu toh Tuhan? Ternyata saya itu sebetulnya bukan cinta Tuhan. Tapi Tuhan cinta saya kagum terhadap cintanya dia kepada saya. Sehingga saya ini menyerahkan semua-semuanya dan mengabdi kepada dia. Ayo, saya tanya sekarang. Itu besar mana cinta kamu sama aku mengabdi kepadamu karena cintamu kepadaku. Ayo, bedanya di mana? Nggak tahu toh? Ini geleng-geleng. Ngerti tidak saudara? Kalau saudara yang cinta Tuhan, ngerti tidak? Itu usahamu pada usahanya Tuhan. Hah? Kamu masih punya kemampuan tuh. Tapi kalau dia cinta kamu dan kamu kagum, kamu menikmati, terheran-heran akan cintanya dia, sehingga kamu rela menyerahkan segala-galanya untuk dia dan mengabdikan dirimu kepada dia. Itu apa? Besar mana sama cintamu? Itu tingkatan, saya baru tahu di sini saudara, itu tingkatan yang tertinggi. Ngerti? Sebab itu ternyata saya baru tahu hari ini, pengabdiannya Yesus terhadap Bapa itu begitu. Jadi bukan karena cintanya Yesus dia mau berkorban. Bukan. Karena cintanya Bapa kepada dia begitu besar sehingga saudara saya ini tidak bisa balas dia, tapi yang aku bisa adalah rela mengagumi, membanggakan, dan aku mau apapun yang dia lakukan saya siap. Maka dari itu saya katakan saudara, pengikutanmu kepada Tuhan yang saya alami itu susah. Susahnya apa? Selama kita ini masih mau aku, seperti yang tadi katakan, selama kamu masih belum melepaskan apa yang engkau mau, belum sampai. Sebab kalau contohnya ya, Iin tadi ditanya Tuhan, bagaimana kalau suamimu jatuh? Kalau suamimu tidak boleh, kamu sajalah sekalian. Kalau direnungkan secara akal, mana mungkin toh Tuhan itu menghendaki kita itu jatuh. Betul tidak? Tapi mengapa kok dia bilang, jangan Tuhan. Kenapa coba? Padahal dia tahu firman. Tuhan tidak mungkin memberikan kamu ular. Karena kamu butuh roti. Tapi kenapa? Dia mengatakan, jangan Tuhan. Kenapa? Nah, hal ini yang saudara dan saya itu harus tahu, tidak mungkin, ini tidak bisa. Saudara nanti kalau ketemu Tuhan, itu tidak bisa pakai pikiran. Tapi pakai hati roh yang mengatakan bahwa, ya itu keadaanmu itu, percayamu Tuhan itu ukurannya berapa, ya itu yang kamu ungkapkan. Karena di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup. Contohnya saja, pada waktu saya juga ditanya Tuhan, saya sedang berdoa, jam 3, doa setelah 1 jam, 2 jam itu selesai, Tuhan tidak ngomong A, tidak ngomong B, dia biasa. Tidak ngomong ya tidak apa-apa, saya memang seorang hamba mengabdi mesti berdoa. Setelah turun dari tempat tidur, malah dia ngomong. Dia bilang gini, Isa, loh, tadi aku sembahyang 1 jam tak tunggu-tunggu, kowe diem. Aku sekarang selesai, kowe datang. Aku ngomong gitu saja, Tuhan jawabannya apa? Bisa suka aku toh. Lah apa hakmu? Kok kowe tanya ini lho, tak tunggu-tunggu tidak datang, kok sekarang kok kowe datang Tuhan lho. Kamu tuh siapa? Ngerti saudara? Waktu saya bilang,
Oh ya, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ada apa? Lalu Tuhan bilang, kamu kok bisa sampai sekarang, sampai tingkat ke sebegitu tingginya itu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya itu gak ngelakuin apa-apa. Yang saya lakukan cuma karena Tuhan Roh Kudus mengatakan saya lakukan. Segala sesuatu saya tanya, saya lakukan. Saya tanya ini lakukan. Sudah. Jadi bukan aku tapi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, itu yang membuat kamu berhasil. Tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi rencana Tuhan maupun target Tuhan di dalam kehidupan kamu manusia tanpa Roh Kudus. Karena kita tidak tahu rencananya Tuhan. Kita kerap kali kepingin tahu toh. Iya toh? Justru kepingin tahu itu yang membuat kamu tidak tahu. Dan tidak sampai. Kejatuhan Hawa itu karena lihat buah, kepingin tahu kalau makan jadi apa. Jatuh. Dan itu diulang oleh setan sampai nanti. Sebab manusia itu kepingin seperti Allah. Pikiran Allah itu bukan pikiran saudara. Jauh. Maka pandangan perhitungan Tuhan itu bukan perhitungan kita, saudara. Coba contohnya, pada waktu saya ditanya gitu saya bilang, Ya itu anugerah kok Tuhan, aku bisa kayak gini ya anugerah kok. Nah sekarang kamu kan sudah enggak nginjil. Ya. Sekarang kamu sudah selesai, tugasmu sudah selesai. Kamu tinggal nunggu panggilan pulang ke surga. Sekarang aku ngomong sama kamu. Ya. Oh aku sekarang enggak butuh Yusak. Yusak tugasnya sudah selesai. Dan aku sekarang enggak butuh. Kalau engkau tak buang ke neraka, bagaimana? Kalau kamu pikir coba, kan Tuhan Yesus berfirman bilang apa? Aku tidak menghendaki seorang pun binasa masuk neraka. Malah sekarang mau nyemplungin aku ke neraka. Logikanya di mana coba? Gak bisa. Tapi saat seperti itu, seperti kalau sekarang saya tanya saudara, kalau saudara ditanya Tuhan, kalau kamu tak masukin neraka bagaimana? Pasti jawabanmu macam-macam. Waktu saya kemukakan sama hamba-hamba Tuhan ini, Agung, siapa, Gung, kalau kamu ditanyain, bingung dia. Masa sih masuk Tuhan? Kalau Tuhan ya enggak gitu, masuk neraka. Mau malah orang jangan masuk neraka, malah aku dimasukin neraka. Kemungkinan bukan Tuhan. Tapi dia tidak bilang gitu, dia bilang, tidak berani jawab. Aku bilang tidak berani jawab karena kamu takut salah. Itu sombong. Saya bilang saudara. Lah terus Pak Isa bilang apa? Aku bilang, loh aku ini hambamu. Aku ini sebetulnya watak perangaiku tidak ada yang baik, jelek. Kalau engkau pilih lalu engkau ubah sampai berbuah dan akhirnya kutuk jadi berkat dan sekarang aku mau bawa ke surga, itu kan anugerah karena kasihmu kepadaku. Lah sekarang kalau kamu sudah bosen terus aku mau buang ke neraka, lo itu hakmu. Wong kau tuanku yang sudah beli aku ini hambamu. Mau buang ya itu hakmu Tuhan. Dia itu mesem sama manggut-manggut gini. Lulus kamu. Itu yang aku suka. Itu yang aku suka. Sebab apapun yang aku mau engkau terima. Biarpun itu seolah-olah tidak enak. Penderitaan. Saya baru tahu kalau itu ujian. Maka dari itu saudara, setiap tahap kehidupan kekristenan kamu itu melalui ujian. Tidak ada orang bisa naik tanpa ujian.
Dan ujian itu tidak pernah diberitahu. Kalau ujian itu dikasih tahu, itu bukan ujian. Maka dari itu, kehidupan kekristenan kamu, kalau mau naik, masuk, itu ada tahapnya. Jangan melihat orang lain, jangan menghakimi, jangan menuntut. Tapi lakukan bagianmu, sehingga engkau itu bisa menyelesaikan. Dan engkau tidak akan mampu menyelesaikan tanpa Roh Kudus. Tidak mampu. Dalam segala perkara. Makanya itu seandainya Iin itu ditanyai, bagaimana In kalau suamimu jatuh, bagaimana enggak. Seandainya dia sudah mengerti benar-benar, dia tuh sebetulnya sudah ngerti loh. Cuma ya itu. Jadi jatuh bangun. Jatuh bangunnya kenapa? Karena keminter. Coba seandainya pada waktu itu dia bilang, apa Tuhan kalau suamiku jatuh? Nah, terus dia ngomong sama Roh Kudus. Sebab makanya kamu perhatiin, Tuhan ini janji dia retreat ini datang sendiri, betul? Pribadi. Kalau Tuhan datang pribadi, itu pakai tubuh baru. Bukan Roh Kudus. Makanya kalau saudara tidak ngalami sendiri, tidak bisa mengerti. Contohnya saya kasih tahu ini. Seandainya dia seperti yang saya alami, segala sesuatu tanya Roh Kudus. Meskipun yang datang itu pribadi Tuhan Yesus sekalipun, kamu tetap harus ngomong sama Roh Kudus. Nah, hal ini yang menyebabkan kamu itu nanti berhasil. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan tahu. Saya ketemu setan yang persis Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Tidak ngerti. Nah, secara akal itu saya lihat. Kakinya sampai wajahnya sampai rambutnya. Oh Tuhan Yesus. Oh, dia pada waktu datang itu tangannya ini kan Yesus Tuhan dan lubang. Dia mungkin. Tidak lubang, disumputin. Jadi saya tidak tahu, tidak lihat tangannya disumputin. Dia bilang, Yusa, kaget aku. Loh, Tuhan tak panggil. Tak lihat tuh, Tuhan Yesus. Loh, Tuhan kok datang? Jawabnya persis, suaranya pun persis Tuhan Yesus. Ya, aku datang. Wah, nah, biasa kalau dia datang mesti saya nyembah. Nah, saya bilang, saya sebelum nyembah ngomong dulu sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku bilang gitu. Tuhan Yesus datang. Lucunya Tuhan Roh Kudus, ya enggak ngasih tahu setan, enggak. Nah, kalau dikasih tahu gitu kan enak. Kamu kan kepengennya gitu toh? Karena salah persepsi. Roh Kudus itu penolong. Penolong itu mengarahkan, bukan ngasih tahu lah to the point. Oh, ini salah, itu. Demikian juga perempuan-perempuan ini gitu toh. Loh, perempuan itu penolong, Pak. Nah, kalau sama suami, kalau suami ini salah, diarahkan atau jangan begitu. Itu salah. Ya toh? Harusnya kayak Roh Kudus. Makanya saudara itu enggak bisa kenal Roh Kudus karena apa? Karena saudara salah persepsi. Punya istri enggak kayak Roh Kudus. Terus mengenal perempuan enggak kayak Roh Kudus. Enggak sebagai penolong. Jadi salah. Roh Kudus tidak begitu. Makanya jangan salah, Roh Kudus tidak bilang salah benar. Tidak. Dia mengarahkan. Sehingga pada waktu saya tanya, Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus kok datang? Saya sembah ya. Dia cuma ngomong gini, jangan cepat-cepat nyembah. Tapi masih belum ngerti kalau itu Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Nah, dari situ saya tahu, manusia tidak akan bisa mengalahkan setan tanpa Roh Kudus. Setan kalau punya rencana yang tipis, saudara tidak akan mengerti tanpa Roh Kudus. Coba pada waktu dia ketemu saya itu dia cuma ngomong gini, Yusa, ya Tuhan, saya nyanggilnya masih Tuhan meskipun saya tidak nyembah.
Kamu sudah dididik sama Tuhanmu, kamu sudah diajar, kamu dipilih, sekarang kamu harus janji. Janji apa? Lakukan firman Tuhan dengan benar, Alkitabiah. Dan itu keinginan kita semua orang Kristen. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Tapi itu jebakan. Saya di pikiran ini ngomong loh saudara. Ya logis toh Tuhan. Wong itu memang kerinduan saya melakukan firman Tuhan dengan benar. Tapi saya tidak cepat-cepat jawab. Saya tanya Roh Kudus lagi. Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus kok aneh. Aku suruh janji melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya logis toh Tuhan ya. Roh Kudus bilang, jangan cepat-cepat jawab. Loh, kaget aku. Di situ saya pakai pikiran saya diskusi sama Tuhan. Ini setan ini bentuk Tuhan Yesus tak suruh nunggu. Saya diskusi. Kenapa Tuhan? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Jadi, oh iya ya. Kalau semuanya Tuhan Yesus yang melakukan di dalam saya, membuat saya mampu, bisa, kenapa saya yang harus janji? Dia yang harus janji, jamin supaya aku bisa. Oh kebalik ya Tuhan? Ya. Saya ngomong, aku bilang, dah lucu ya Tuhan Yesus. Kamu jamin aku, kok aku jamin kamu. Lucu aku. Muncul Tuhan Yesus yang baru. Saya lihat persis sama. Cuma yang satu tangannya diangkat. Dia bilang gini, iblis dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Bukan dia jamin aku. Setannya bilang, ya sudah, kabur. Aku bilang, loh Tuhan. Lalu saya nyembah. Lalu saya bilang, Tuhan kok engkau boleh? Dia minta izin mencobai engkau. Engkau kenapa engkau izinkan Tuhan? Tuhan bilang, aku tahu engkau mampu mengatasi karena engkau bergantung kepada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus. Kecuali satu, manusia Yesus yang bisa. Tanpa manusia Allah tidak bisa. Maka dari itu saudara, kalau saudara mengatakan, bagaimana Pak supaya aku bisa mencapai tingkat yang menyelesaikan tugas target yang saya tidak bisa tanpa Roh Kudus. Tetapi ada bagian yang saudara harus lakukan, bayar selanjutnya tugas Roh Kudus. Yang pertama, coba mulai sekarang belajar dalam segala perkara ngomong tanya Roh Kudus, diskusi, minta izin, ngomong apa saja. Sebab saudara kerap kali salah persepsinya di sini. Wong perkara kecil mamanya makan, minum, bisa pergi ke belakang buang saja kok ngomong. Lah itu membatasi itu. Salah persepsi ini yang menyebabkan hambatan. Coba perkara kecil sampai tadi loh, tadi kan ngomong toh perkara semua saja kok di Belanda kok dituruti. Karena memang begitu, Tuhan itu begitu, seneng. Tuhan tuh suka perkara-perkara yang kecil-kecil karena Tuhan bilang siapa yang setia dalam perkara kecil diberi tanggung jawab yang besar. Dan Tuhan tuh suka sing aneh-aneh, suka guro, suka ketegangan, suka bikin gara-gara. Itu Tuhan. Nah, tapi saudara salah persepsi. Kalau bikin gara-gara itu pikiranmu jelek. Enggak. Tuhan tuh senengnya memang aneh-aneh gitu loh. Aku sampai gini, Tuhan gue kok senengnya? Lah aku ini maha kuasa. Jadi kalau tidak ada hal baru itu, ya tidak asik. Lah tapi asik buat kamu, tapi buat ini deg-degan. Tapi Tuhan tuh, ya itu memang harus harga yang harus dibayar. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan.
Tapi saudara itu tidak usah khawatir. Makanya itu saya bilang, sudahlah. Yang bagian saudara itu bayar, satu bergaul itu dengan Tuhan. Dalam segala perkara. Caranya tidak usah masuk kamar, diem terus. Diem. Tuhan, kok tidak ngomong-ngomong. Jangan begitu. Ngomong aja. Tuhan, ini piye gitu. Umpamanya kamu mau ngambil barang hilang, Tuhan barangku kok hilang ndok mana toh? Ngomong. Lah wong Tuhan kok suruh goleki barang lho. Karena kamu ini terlalu masih sok pinter. Padahal sebetulnya bukan sok pinter. Itu keras kepala. Sombong. Masih ada keakuan. Nah, saya tuh dibikin habis sampai ludes-des. Makanya saya bilang sekarang, sudahlah, aku menentang kau ya percuma. Aku ndak nurut ya percuma. Wong ya apa, ketemu tembok mau apa? Dijebol ndak kuat, ditendang sakit. Ya wis tau nurut wae to. Ya toh. Kalau sudah disuruh, ya sudah nurut. Makanya satu saat saya dikasih penglihatan. Hadiah penglihatannya gini. Yusa, kamu harus merangkak. Sebabnya sudah mulai nginjur, sudah mulai terkenal. Kelihatannya Tuhan lihat bahwa saya berdirinya sudah mulai tegak. Tuhan bilang, merangkak melalui terowongan itu. Ya, saya bilang, iya, saya merangkak. Di terowongan itu justru dikasih apa? Kawat berduri. Saya bilang, loh kok ada kawatnya duri? Terjang. Loh Tuhan engkau kan tahu sih aku ya daging itu kawat. Tuhan enggak ngomong bilang berani enggak. Jalan terus, terjang. Ya sudah. Nah, tak pikir terjang ya terjang lah. Lah memang enggak nurut ya piye. Ya toh ya tak terjang nih pikirku wis sekalian tak terjang gitu keras tak merangkaknya tambah tak percepat supaya maksudnya jebol lah. Saya itu orangnya memang begitu ngono loh. Kalau sudah masuk ya sudah nekat mati ya ben. Teh mati kan kowe sing salah. Aku tuh orang gitu, tak terjang blum. Loh kertas. Lah. Kertas loh. Terus habis itu besi. Lempengan. Pikirku, oh itu tadi kertas. Tak terjang keras dia blak. Banyak. Tuhan bilang, yang suruh kamu mbok terjang siapa? Wong aku bilang pelan-pelan. Lula tak sakai tadi kayak kertas. Ya aku kan belum ngomong. Kalau kamu sudah ngambil keputusan terjang wong toh ya kertas. Itu masih punya kemauan. Satu, kedua, pengalaman kamu pakai sebagai metode. Tidak boleh. Dan kalau sudah begitu, bayar harga saudara. Banyak. Untuk sembuh butuh waktu. Ngerti? Tetapi percayalah bahwa Tuhanmu itu merencanakan itu pasti baik. Udahlah. Dan itu untuk mengajar supaya segala sesuatu itu benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk supaya berhasil dan engkau itu bisa menggenapi target yang Tuhan sudah sediakan. Sebab setiap orang dilahirkan itu di dalam buku kehidupan itu sudah dicatat. Kamu dilahirkan tanggal segini, bulan segini, tahun segini, nanti umurmu sampai berapa, terus kamu nanti jadi apa, kamu nanti punya target apa, itu semua sudah dicatat. Kalau kamu anak Tuhan, dicatat juga di dalam kitab kehidupan masuk surga. Nah, dengan kelahiranmu, Tuhan, kalau kamu anak Tuhan, nanti kalau kamu sudah bisa berdoa, kamu berdoa. Dengan kamu berdoa, minta, kamu diberitahu. Nah, dengan diberitahukan, kamu tuh sebetulnya tahu kamu bakalnya bisa mencapai berapa itu, Tuhan sudah nulis di situ. Tetapi jangan atau tidak usah kamu cari tahu tingkatku nanti bakal berapa. Tidak usah. Justru kalau kamu mau cari itu tidak bakal ketemu. Karena apa? Karena setan
akan menghambat. Jadi tidak usah tahu. Belajar percaya bahwa engkau sudah dilahirkan, engkau punya target sendiri. Nah, seandainya kamu ditargetkan tingkat cuma 1. Jadi udah pasti bisa masuk surga. Tapi tingkat 1. Tingkat 1 itu tidak punya rumah dewek. Rumah itu asrama, barak, rombongan. Terus tidak ada perlengkapannya. Jadi kayak kursi tamu, terus lemari es, tidak ada. Itu nanti. Saudara jangan mengatakan gini, aku kok ditargetkan cuma tingkat 1. Loh, sudah ban-ban kamsia. Ngerti tidak? Bisa masuk surga itu loh sudah matur nuwun. Terima kasih sekali. Ngerti tidak saudara? Saya itu sampai sekarang selalu kalau berdoa, Tuhan aku bisa masuk surga terima kasih. Sebab aku ini tidak mungkin bisa masuk surga. Kalau lihat watak perangai saya. Sebab penyelesaian watak itu tidak bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun sampai mau mati baru bisa selesai. Jangan saudara kira watak perangaimu yang jelek itu bisa dihapus begitu saja. Tidak bisa. Selama kamu masih hidup, masih ada. Benihnya ada di dalam daging. Jadi contohnya saya ini mata keranjang, mata duitan, sombong. Itu kadang-kadang muncul saudara. Dan itu terus menerus. Sampai nanti mau mati. Baru semua disempurnakan. Cuma tambah lama tambah tipis. Tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis, tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Contohnya, mamanya mata duitan. Ya toh? Itu kalau dulu lihat jumlah. Kalau jumlah sebab saya pernah gini. Saya bilang, Tuhan, aku ini kok enggak pernah mau kasih jumlah duit banyak sih Tuhan. Tuhan bilang, kowe itu super mata duitan. Enggak bisa punya duit banyak. Kenapa? Itu memang watakmu. Terus sudah berapa puluh tahun sudah dihabis sama Tuhan. Rasanya saya malah sudah hilang. Oh aku sekarang sudah ada mata duitan. Caranya bagaimana Tuhan? Tuhan memberikan akal. Kalau kamu terima persembahan, kalau kamu punya duit, itu bukan milikmu. Tapi milik Tuhan. Jadi apapun yang kamu mau gunakan, mesti tanya Tuhan. Nah berarti kan sudah tidak punya pikiran mata duitan. Wong semuanya milik Tuhan. Mau ngasih ke orang tanya. Mau beli apa harus tanya. Ya sudah tuh. Dikasih orang tanya. Tuhan bilang salurkan, salurkan. Kalau bilang ya itu kantongi, tak kantongi. Jadi saya pikir sudah tidak mata duitan. Tapi Tuhan bilang kamu masih mata duitan. Ah yang bener saya bilang. Terus Tuhannya bilang gini. Ya nak bukein aja nanti. Ya oke. Ada orang bilang gini. Pak Yusak tolong Pak, berdoa Pak. Kenapa? Besok jam 11 saya tanda tangan. Pulang dari notaris, saya mampir sini. Saya akan memberikan Anda 100 juta. Itu tahun 95 loh. 100 juta tahun 95 itu gede. Mobil harganya baru berapa itu? Saya beli gallon baru 90. 100 juta. Doa ya Pak. Ya. Semalam gak bisa tidur. Pagi-pagi sembahyang jam 5 ditanyai Tuhan. Yusa, kok gak bisa tidur? Kenapa? Kok gak bisa tidur? Aku bilang, hehehe. Tuhan bilang, ya mesti mata duitan dah. Ya, kamu itu gak kenal dirimu dewek. Kalau gak Tuhan. Saudara tahu? Lah terus piye Tuhan kalau kok masih mata duitan gini nih? Ya tak batalin. Enggak jadi? Enggak. Mau mesti mata duitan. Nanti dek jadi tak kasih 100 juta, bukan enggak bisa tidur. Enggak bisa mikir, pikiranmu enggak ambil aku, pikiran ambil duit. Oh ya sudah. Bener orang datang, Pak kok gak batal orang ini piye toh? Wong sudah mau tanda tangan. Ya gara-gara aku mata duitan. Bayangin saudara. Ngerti enggak? Kita enggak kenal soalnya.
Makanya sampai sekarang pun saya sudah enggak peduli. Angsal sudah mulai muncul. Wah, duit. Kalau sudah bilang, duitnya kok sudah tinggal sedikit. Sisa mata duitan ini. Pergi. Hidupmu bukan milikmu lagi, milik Yesus. Itu terus sampai kamu nanti mau mati. Jadi kalau saudara ditargetkan itu cuma bisa tingkat 1, ngucap syukur. Sudah, jangan ngurusi tingkat berapa. Sebab ternyata di tingkat 1 tuh nanti banyak kumpul hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kamu kepengen nanti kumpul hamba Tuhan dekat tingkat 1. Kenapa? Karena saya ditujui sama Tuhan. Di tingkat 1 itu paling banyak itu hamba-hambaku. Makanya pada waktu satu orang dapat penglihatan, dia pergi ke surga. Ketemu Petrus. Dia marah sama Petrus. Dia bilang, Pak Petrus, Anda ini diskriminasi. Kenapa kalau hamba Tuhan yang pulang kok kamu rangkul-rangkul bilang puji Tuhan, wah sampai seneng yang luar biasa, disayang-sayang. Tapi kalau jemaat yang pulang kok silakan masuk, wah anugerah Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan kok musuh rangkul-rangkul, kamu kok diskriminasi sih Pak? Kalau hamba Tuhan kok kamu rangkul-rangkul? Petrus ngomong, karena kamu nggak ngerti. Kalau ada hamba Tuhan bisa masuk surga. Di tingkat yang lebih dari 1, itu satu mujizat. Karena di tingkat 1 itu banyak hamba Tuhan. Tingkat 1 loh. Tapi kalau Alek Iranata, pendeta api kemuliaan, dia dapat penglihatan. Hamba-hamba Tuhan yang dia kenal loh. Yang sekarang sudah mati. Yang dulu KKR, hamba-hamba Tuhan besar. Dia kaget. Semua di alam maut. Dia bilang, Tuhan, itu kan hambamu besar. Itu siapa. Kamu pun, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun ada di tempat itu. Bayangin saudara. Jadi makanya itu, kalau kamu bisa masuk tingkat 1, itu sudah lumayan. Udah. Jangan merasa, kenapa aku tidak di tingkat. Kalau bisa kamu memenuhi target saja itu cuma 10% yang bisa. Maka dari itu kenali dirimu. Kenalinya bagaimana? Kalau kamu itu punya, contohnya perempuan, aku ini tidak cantik, ya toh, bodiku tidak bagus. Itu jangan, oh ya Tuhan kok menciptakan aku gini, tidak usah. Ngucap syukur, itu anugerah. Kalau kamu bisa ngucap syukur, menikmati, Tuhan bisa rubah. Percaya enggak? Ini saya punya kenalan dulu sekarang jadi dokter dan dia orangnya pinter, ganteng. Tapi justru tidak mau cari wanita yang cantik, yang molek. Kenapa? Itu sia-sia. Karena ternyata dia pernah punya pacar, mesti wis bikin susah. Karena mesti butuh duit banyak buat make up, buat apa. Akhirnya dia bilang apa? Aku cari yang gemuk jelek. Dan memang benar, istrinya gemuk jelek. Dan akhirnya dia bertugas di pedalaman, tidak ada orang ganggu. Karena istrinya yang punya cuma dia satu-satunya. Karena jelek. Kalau baik dimiliki orang lain. Ngerti saudara? Tuhan itu bisa berbuat yang aneh-aneh. Kalau saudara itu menyadari, aku ini diciptakan begini, pasti Tuhan itu punya maksud. Sebab kamu diciptakan seperti itu, Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Ini contohnya saya waktu kecil kan cacat. Sama mamah mau dibuang. Nyatanya bisa kok kalau Tuhan mau. Nah Tuhan ini milih aku, kebetulan aku yang dipilih. Jadi aku ini bukan kebaikan, bukan apa. Tapi karena Tuhan, karena mamahku itu pada waktu aku dikandung itu bukan orang Kristen. Belum Kristen.
Aku dibuang. Jadi kalau digugurin biasa. Orang zaman dulu belum ada KB. Bikin anak banyak, baru dibuang-buang. Yang nggak punya anak kepengen-pengen, yang punya anak buang-buang kebanyakan ini potongin aja, buangin aja. Tapi Tuhan lewat, ada anak di sampah, diambil, dilihat jelek amat. Tapi aku mau buat contoh lah. Jadi lumayan toh, enak saudara. Makanya itu saya bilang sudah, ngucap syukur aja. Kalau Tuhan itu yang menetapkan bisa. Orang jelek kayak saya, model saya. Istri saya dulu waktu Tuhan bilang itu jodohmu. Lalu saya deketi. Dia bilang apa? Dia mau sama aku. Telantang dulu. Telantang tahu? Pakaian yang mangkak dicalupi sabun jemur. Saya itu mau disuruh ngelantang. Saking hitamnya kayak orang irian, bayangin. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan dia calon istrimu, lari kemana? Tidak bisa. Tetap jadi milik saya. Loh, ngerti tidak? Padahal dia sama saya tidak seneng apa? Diktator, menang-menangan, galak, pacaran sama saya tiap hari nangis. Tapi tidak bisa melepasin. Tidak bisa, Tuhan yang mau. Maka dari itu kenali Tuhanmu. Tuhan itu luar biasa. Dan saya benar-benar bisa menikmati. Dan dia sampai sekarang dia bilang, coba, untung saya dulu nurut sama Tuhan. Loh, bukan untung saya dulu seneng sama kamu. Enggak, untung aku nurut. Sehingga aku mengalami kebahagiaan terus sampai di hari tua. Karena apa? Diubah. Kutuk dirubah menjadi berkat. Maka dari itu kenali dirimu, jangan nyeseli. Ucapkan syukur, lalu yang kedua apa? Kenali Tuhan, jangan nilai Tuhan. Sebab kalau kamu baca Alkitab, nanti kamu jangan nilai perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan itu adil, kadang-kadang keadilan itu seolah-olah mendatangkan hukumannya itu sadis. Dan kamu tidak bisa nerima. Wong Tuhan kasih kok, gitu. Salah. Sudah, terima aja. Mau nih keadaan Tuhan itu harus begini karena dia maha kuasa, adil, maha kasih, maha mulia. Ya sudah, dia mau apa? Itu hak dia, otoritas dia. Jangan kamu tidak mau terima. Kalau kamu tidak mau terima, tidak bisa memenuhi target. Sebab Tuhan biasanya menyelesaikan masalahmu, mengatasi kelemahan-kelemahanmu melalui cara-cara yang tidak kamu mengerti dan tidak kamu suka. Jadi belajar nerimo. Apapun, terima kasih Tuhan. Sakit pun, kamu bilang, aku ini pasti salah. Tuhan pasti punya maksud yang baik dengan kesakitan ini. Entah dia mau membuat mujizat. Loh, contohnya, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Mati dulu enggak? Sakit dulu enggak? Ayo, kamu bilang mau lihat mujizat. Tapi kamu enggak mau sakit nih. Kamu enggak mau mati nih. Ini enggak bisa. Harus berani. Terima apapun yang Tuhan lakukan kepada kamu, terima. Nah, lalu kamu berdoa. Doanya bagaimana? Minta roh pengertian. Itu yang penting. Nah, saya bisa ngomong gini ini karena diajari Tuhan semua. Tuhan bilang, kamu minta roh pengertian sehingga bisa menerima apapun yang dilakukan Bapakmu kepadamu. Roh pengertian. Lalu apa? Kedua, roh kerelaan. Nah, yang ketiga itu tadi yang seperti dikatakan Iin. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Biarpun aku tahu itu tidak enak. Tapi lakukan untuk aku. Karena kalau Tuhan itu melakukan, saudara, biarpun itu menderita, tapi sebetulnya
Tuhan tuh sudah ngukur karena Alkitab berkata begini, kau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Saya ngalami sendiri, makanya saya bilang, sudahlah alami sendiri. Saya ngalami sendiri dikasih sakit, sampai aku tidak kuat menahan. Aku bilang, Tuhan, sakitnya kok seperti ini. Aku tidak kuat. Tuhan bilang, kuat. Oh kuat. Jadi aku saya bilang apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi dalam sakit yang aku sudah tahan itu, saya ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tambah sakit, tambah terima kasih Tuhan. Ternyata setelah sakitnya ngetop, kamu belum pernah ngalami sakit ngetop. Sakit ngetop itu bukan migrain, ini mau copot, jantungnya mau berhenti. Jantungnya dipencet sampai kempes. Sesek, gak bisa napas, sakitnya luar biasa sampai ke ubun-ubun, keringet keluarnya jagung-jagung, basah semua. Kalau sudah ngetop, kamu ngucap syukur, plus hilang. Tapi bukan hilang, nggak sakit terus sakitnya sembuh. Belum. Sakitnya hilang, tapi beberapa saat kemudian sembuh. Nah, itu caranya Tuhan. Jadi mati dulu, baru dibangkitkan. Tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Kalau watak perangimu, kamu tidak mati, tidak akan bisa dibangkitkan baru. Ngerti? Dipangkas sama Tuhan. Harus rela. Jadi makanya itu kalau doa itu jangan doa minta menurut pikiranmu. Lepaskan. Caranya bagaimana? Caranya begini, tanya, Tuhan, aku ini kok gini, menurut engkau maumu sebaiknya buat aku ini bagaimana? Roh Kudus, tolong aku supaya aku tahu dan menggenapkan rencananya Tuhan dalam hidupku. Beres. Makanya banyak orang sekarang kalau telepon sama saya takut. Sebab kalau dia sakit, kanker umpamanya. Pak, saya kena kanker. Umurmu berapa? Dokter menurut anu bagaimana? Ya sudah toh, ngucap syukur. Loh, ngucap syukur bagaimana Pak? Gini, sembayang, tanya Tuhan, lalu tanya, kalau memang sudah aku harus mati ya pulanglah. Jadi tidak menderita ini lama. Daripada kamu minta-minta tapi Tuhan ini tahu bahwa kamu tidak bakal bisa sembuh, kan molor tidak mati-mati. Loh, ya kok gitu Pak? Loh, karena kamu tidak mau mati toh? Iya, ya tidak bisa. Aku tidak punya karunia itu. Aku tidak punya karunia penyembuhan. Karunia aku cuma mau nih tahu kehendak Tuhan. Ya tidak bisa, aku bilang. Nah, barusan nih waktu anu tuh saya baca kesaksiannya seorang anak kecil umur 10 tahun tuh. Makconya tidak mati-mati. Padahal makconya itu cinta Tuhan, merawat anak cucunya baik, hatinya baik, tapi tukang sembahyang, pendoa syafaat, aktif di gereja, tapi sakit, mati ndak, hidup ndak. Ndak ada yang tahu, saudara. Waktu dia tanya sama saya bilang, cepat bisiin makmu. Kalau ndak, masuk neraka itu. Bisi apa? Suruh mengampuni, cepat lepaskan. Kalau ndak, masuk neraka. Baca Alkitab. Kenapa ditunggu Tuhan? Karena Tuhan tahu dia sebetulnya cukup bagus, bisa masuk surga, tapi tidak melakukan firman, mengampuni. Kenapa? Karena dia sakit hati sama suaminya, main selingkuh, punya perempuan lain. Meskipun gak dilihatkan, waktu dibisiin, anak cucunya dapat penglihatan, Tuhan Yesus sendiri datang, ampuni, kalau tidak kamu tidak akan masuk. Minta ampun, dia ngampuni benar, mesem, pulang, selamat. Loh, saudara tahu, pelayananmu, kesetiaanmu, perbuatanmu, yang satu baik, tapi tetap ada yang tidak baik. Dan itu harus engkau sadari.
apapun yang terjadi, jangan lihat orang lain. Orang lihat saya terus terang. Di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Tapi manusia jarang yang senang. Kenapa? Sebab saya orangnya terlalu masa bodoh sama orang. Orang kerap kali kalau ketemu saya bilang, Pak ingat saya. Lah saya suruh jawab, lah memangnya emang gak inget tuh suruh jawab apa? Suruh jawab, inget gitu. Ya bohong tuh ya. Wong memangnya gak inget. Nanti dia bilang, gak inget. Sombong. Bingung aku sampean. Wis lah daripada ngono. Lah wong memangnya gak inget. Lah ini yang ngalami gitu Pak. 3 kali 2 gak tahu, gobloknya luar biasa. Lah memang piye wong memang gak inget. Lah aku ini gak bisa nginget kamu satu-satu gak bisa. Sudah dikasih tahu namanya, lupa. Lah piye? Wong memangnya enggak punya karunia ingat-ingat. Sampai saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok kasih karunia? Karena kamu bukan gembala. Kalau gembala punya karunia ingat-ingat. Karena gembala itu mesti mengenal dombanya. Kowe itu penginjil. Penginjil itu enggak boleh punya ingat-ingat. Sebab apa? Nanti jatuh. Karena apa? Merasa berjasa. Saudara. Jadi apa yang Tuhan beri itu meskipun tidak baik, tapi baik. Jadi kalau saya tidak ingat kamu tuh, ngucap syukur. Oh aku itu, ini loh David ini loh berkali-kali ketemu. Siapa tahu namanya itu? Lu itu kan orang Mahanaim, ya sopo David. Oh David. Lah wong David itu harusnya kecil dia gede ya, bingung aku. Jadi tidak inget-inget. Wong Daud tuh kecil. Jadi ini gede dhuwur kok pakai nama harusnya pakai Goliat. Ndak lupa. Lah wong gedene saksi itu kok pakai nama David. Lah maka dari itu saudara, apapun yang Tuhan lakukan itu pasti baik. Udah itu saja. Makanya istilah saya sekarang gini. Jalan saja sama Tuhan, hari demi hari, gelinding. Artinya gelinding itu jalani saja hari demi hari. Nggak usah khawatir. Nanti tahu-tahu, lo kok sampai gitu. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau kamu baca di Matius 25, antara domba dan kambing. Nanti domba itu jawabannya kan aneh. Selalu kapan? Tidak merasa melakukan toh. Tapi justru Tuhan senang. Tapi kambing selalu aku sudah melakukan. Tuhan bilang neraka bagianmu. Ngerti saudara? Tidak usah ngerti. Gelinding aja lah. Hari demi hari sampai. Nah ini bukan kesombongan. Tapi satu kebahagiaan baru saya dapat kemarin dulu. Tuhan ngomong gini. Saya kan sekarang sudah tidak boleh, tidak nginjil, sudah tidak pergi mana-mana. Tuhan bilang, Yusa, kamu lihat tuh, kamu sekarang sudah tinggal tingkat terakhir untuk pulang. Jadi saya ini mau pulang ke surga sama istri saya ini balapan. Dia selalu minta, aku dulu. Dia bilang, kamu tidak boleh dulu. Aku bilang, loh kamu ini kok ngasih ngatur Tuhan. Mbok Tuhan saya sukamu. Sebabnya aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Lah justru gara-gara itu nanti aku pulang dulu. Kenapa? Karena Tuhan ini tidak suka. Kamu gadol suami. Lebih sayang suami daripada Tuhan. Udah sayang Tuhan aja. Wong Tuhan itu lucu. Kalau kamu sayang nyawa, kehilangan nyawa. Kamu kehilangan nyawa karena aku tak kasih nyawa. Lucu wong Tuhan tuh mau nih gitu. Nah, lalu saya jalan, saya pikir ini, saya dulu kan tahun 97, saya itu sudah diangkat Tuhan, dikasih pangkat bintang 2, jenderal mayor. Terus setelah selesai diturunin jadi bintang 1. Aku bilang, loh Yusa kok bintangnya tinggal 1 Tuhan? Ya, turun. Oh, turun. Matur nuwun, saya bilang. Wong bintang 1 saja sudah kok bisa masuk surga wes untung, apalagi diangkat jadi masih jenderal. Saya bilang, waduh terima kasih Tuhan. Kalau saya ngucap syukur gitu,
Hati ini ndak gelo, ndak kecewa, ndak nyalain Tuhan, malah diceritain sama Tuhan. Loh, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau gitu, saudara. Mengabdi tanpa pamrih. Lalu ceritain malam besoknya. Kenapa kok dulu tingkat bintang 2 sekarang 1? Ya kenapa Tuhan? Karena dulu kamu bintang 2 itu kan karena tak kasih tugas mendadak. Jadi memimpin pasukan untuk perang untuk Indonesia. Oh, jadi tak naik no pangkatnya karena tugas khusus. Nah, sekarang selesai, ya kembali ke normal. Oh, jadi normalnya memang bintangnya 1. Ya, wes, terima kasih, saya terima kasih. 2 tahun kemudian, saudara tahu, saya sudah dinaikkan bintang 2 nih. Loh, kok bintangnya 2 Tuhan? Baru kemarin dulu, bulan Desember itu waktu di Anyer itu tahun yang lalu. Malah saya dapat nubuatan, saya kurang 2 tingkat. Tingkat terakhir saya bisa naik, melepaskan beban, masuk ke surga. Cahaya terang luar biasa. Tapi 2 tingkat ini saya harus jalani dengan apa? Tidak bisa jalan, berdiri. Dengan merangkak, duduk. Karena beban yang berat itu. Jadi saudara tahu, dapat nubuatan, dapat firman begitu. Jangan lalu pikir, wah aku ini bagaimana, kenapa? Jangan, santai aja. Gelinding aja, terima kasih Tuhan, jalani hari demi hari. Baru tahu, kalau tahun 2001 itu disuruh berhenti pelayanan, cuma duduk, baca Alkitab, dan berdoa. Jadi enggak pergi-pergi toh, berdiri. Enggak. Hari demi hari cuma duduk, baca Alkitab, berdoa. Duduk, baca Alkitab, berdoa. Sudah. Enggak pergi. Itu yang saya harus jalani. Ternyata sudah dinaikkan. Lalu bulan yang lalu, kaget aku. Wah, aku ini berarti waktuku sudah singkat ini. Lumayan ini saya bilang. Saya jalan. Saya dilihatkan, saya jalan. Wih, pakai bintangnya 3. Aku bilang, hah? Terus ada suara, bukan saya yang ngomong. Bintang 3. Waduh, sekarang Yusak sudah Laksamana Madya. Hah? Apa sih Tuhan Laksamana Madya itu? Nah, yaitu Letnan Jenderal itu. Lumayan. Tapi saya tahu. Saudara tahu? Tuhan bilang, kowe tahu? Sudah hampir tiba. Aku bilang, aku segini ini sudah buat saya tuh terlalu tinggi Tuhan. Tidak ada masalah. Di hadapan Tuhan, kamu malah rendah. Itu malah tinggi di hadapan Tuhan. Saudara tahu. Dan dia berkata, kamu harus masuk ke tahun 70. Saya ini kurang 3 bulan, 69. 60 saya harus mati, ditambah Tuhan 10%, 66. 66 sudah hampir selesai, 68 Tuhan bilang, aku mau engkau mencapai umur 70. Umur raja-raja. Bayangin, saudara. Ditingkatkan dengan sendirinya. Enggak kepingin, enggak ambisi, enggak. Jalani saja. Hari demi hari bersama dengan dia. Nanti engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Luar biasa. Dan dia berkata 70 tahun. Tuhan sudah cukup 70 tahun. Jadi berarti ini nanti bintangnya mau naik lagi. Kalau naik, mati itu merta itu dapat kenaikan tingkat. Betul tak? Kalau di tentara gitu tak? Aku baru tahu. Oh jadi nanti pas mau mati mbok naik. Iya. Jadi tetap komplit. Dan itu kalau saudara perhatiin, saya dinaikkan 1, 2, 3, 4. 3 tingkat. Bayangin saudara. Di situ saya baru tahu bagaimana caranya bisa mencapai itu. Hanya bergaul karib dengan Roh Kudus. Relakan semuanya. Serahkan. Tapi kalau engkau sudah serahkan, dipelihara Tuhan luar biasa.
dan rohani jasmani. Jadi jangan saudara kira kalau saya ini sekarang ndak khotbah gini ini ndak dipelihara. Wow, dipelihara berkelimpahan saya. Tiap bulan itu ndak pernah kekurangan. Terus diberi. Meskipun kalau terima selalu Tuhan bilang, kali ini salurkan, berikan. Tiap bulan diberi. Jadi sampai mobil padang ndak kepengen ganti ya Tuhan bilang, ganti, beli. Itu, ganti mobil baru. Ya ganti. Aku bilang kasih duit, kasih. Ngerti tidak? Tiap bulan saya itu tidak kurang disuplai Tuhan. Orang yang ngasih itu tidak tahu, tidak kenal kerap kali. 30-40 juta tiap bulan. Coba bayangin, gaji siapa itu? Hah? Tidak gaji jenderal. Jenderal aja Indonesia kalah. Ya, men ya, kalah. Bayangin saudara. Itu tidak masuk akal. Saya sendiri sampai sekarang itu kalau saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Sana, kasih ke sana. Tuhan ini kantongi, ya tak kantongi lah. Tidak, Tuhan itu tidak pernah utang dan dia itu luar biasa. Bahwa kita itu harus menikmati di dunia sampai surga. Jangan bodoh Tuhan bilang. Di surga itu nanti pasti. Tapi di dunia pun kamu bisa menjadi saksi, menjadi contoh bahwa kalau kamu mengabdi dan jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan peliharakan. Apalagi tahun depan Tuhan sudah berkata, tahun depan akan ada terobosan-terobosan baru. Apa terjadi? Terserahlah. Ada badai, beneran kita naik tambah tinggi, betul lah? Hah? Jadi jangan takut. Jadi kalau ada badai, Indonesia bakal roboh. Ya roboh sing aku ndak kerobohan no. Wong aku terbang ya toh. Ndak masalah. Biarin. Apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan pasti enak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang hambamu alami, hambamu sudah sampaikan. Engkau buat, hambamu hanya memohon kemurahan daripadamu untuk setiap orang di tempat ini menangkap dan bisa menerima apa yang dia harus lakukan, yang sementara ini dia belum lakukan dan belum mengerti, bahwa dia membatasi akan engkau dan kurang menyerahkan diri kepadamu, kurang bergaul karib dengan Roh Kudus penolong kami, sehingga mereka tersendat dan tidak bisa menyelesaikan bagiannya. Kau tolong Tuhan supaya mereka mampu, lebih-lebih nanti di akhir retret, apa yang Engkau mau berikan kepada kami masing-masing, karunia, anugerah, kemurahan, kelepasan, kebebasan, penyembuhan, apa yang Engkau mau berikan tiap-tiap pribadi tidak ada yang sama. Hambamu hanya memohonkan kemurahan daripadamu supaya Engkau sendiri memaksakan mereka, menaruh belas kasihan sehingga Engkau paksa Tuhan, supaya mereka bisa menerima, sehingga pulang dari tempat ini mereka tidak sia-sia. Karena kasihannya Tuhan, karena yang bisa ikut itu anugerah. Engkau sudah tetapkan, dan supaya jangan sampai seperti Yudas, Engkau sudah panggil menjadi muridmu 3 tahun tetapi tidak menikmati. Hambamu mohon belas kasihanmu untuk anak-anakmu di tempat ini supaya mereka menikmati. Kasihan Tuhan, karena Engkau tahu bahwa kami lemah. Kami sangat membutuhkan Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, karena kasih sayang dan setiamu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin.